Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulu Kopi. Pemirsa, pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh yang banyak disebut sebagai dalang dari pembunuhan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, beserta keluarganya. Dia adalah Yazid bin Muawiyah. Tapi, benarkah dia sebagai dalangnya? Kalau penasaran, mari simak video ini. Yazid adalah seorang anak dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat. Dia dilahirkan pada tahun 646 Masehi saat Sayyidina Utsman bin Affan masih menjabat sebagai khalifah dan ayahnya menjabat sebagai gubernur di Syam. Gejolak politik yang dialami ayahnya dirasakan juga olehnya. Dia tahu mana kawan dan mana lawan politik ayahnya. Saat ayahnya telah mendeklarasikan menjadi khalifah, ia pun menjadi satu-satunya putra mahkota. Maka, semasa hidup Muawiyah, ia menyiapkan putranya untuk menjadi pengganti dengan menugaskan Yazid untuk memimpin perlawanan terhadap Kekaisaran Romawi Timur dan juga terlibat dalam penaklukan Konstantinopel. Yazid juga beberapa kali memimpin jamaah haji ke Mekah. Sebelum Muawiyah wafat, ia meminta Yazid menjadi pewaris tahta setelahnya. Keputusan ini pun disetujui oleh Majelis Musyawarah Damaskus. Setelah keputusan, Muawiyah memanggil tokoh-tokoh dari berbagai provinsi untuk menyetujui pengganti dirinya adalah anaknya atau Yazid bin Muawiyah. Setelah Muawiyah wafat, penduduk Syam membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah pengganti. Akan tetapi, ada 3 tokoh besar yang tidak mau membaiat kepada Yazid karena Muawiyah telah mengkhianati kesepakatan yang dibuat dengan Sayyidina Hasan, yang mana seharusnya Muawiyah membentuk Dewan Syuro dan memilih khalifah seperti masa Sayyidina Umar bin Khattab. 3 tokoh itu bernama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Husain bin Ali. Lalu Yazid mengirim surat kepada gubernur Madinah saat itu yang bernama Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan, yang mana dia adalah sepupu Yazid. Surat itu memerintahkan agar ketiga tokoh itu membaiat pada Yazid bin Muawiyah. Tetapi mereka bertiga tetap menolak untuk membaiat. Kalau Abdullah bin Umar menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Ia berkata, kalau semua penduduk Madinah sudah membaiat Yazid, maka aku akan membaiatnya. Kalau Sayyidina Husain, ia mendatangi gubernur Al-Walid yang sedang ditemani oleh Marwan bin Hakam. Keduanya meminta Sayyidina Husain untuk membaiat kepada Yazid. Namun, jawaban Sayyidina Husain juga diplomatis. Jawabannya seperti ini. Kenapa saya harus membaiat secara rahasia di depan kalian berdua? Biarkan saya membaiat Yazid di depan khalayak umum bersama orang-orang Madinah. Kedua tokoh ini sengaja mengulur waktu agar tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Sedangkan Abdullah bin Zubair, dia tidak mau datang dan malah memilih bersembunyi di rumahnya. Abdullah bin Zubair diam-diam pergi ke Mekah. Sayyidina Husain pun melakukan hal demikian agar tidak berada di bawah tekanan gubernur Al-Walid. Sedangkan Abdullah bin Umar tetap berada di Madinah karena ia dianggap tidak memobilisasi massa dan tidak dianggap berbahaya. Jadi gubernurnya pun membiarkannya. Suatu ketika, Sayyidina Husain mendapat surat dari penduduk Kufah yang isinya mendapat dukungan dari sana dan memintanya untuk menjadi khalifah. Masyarakat Kufah memintanya memimpin revolusi melawan Yazid bin Muawiyah. Sebelum pergi ke Kufah, Sayyidina Husain mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk memantau keadaan Kufah. Husain juga menulis surat ke Basrah, tetapi pembawa pesan itu ditangkap
dan surat tersebut diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di Kufah, Muslim bin Aqil menyaksikan dukungan sangat besar dari penduduk Kufah dan meminta Husain untuk datang. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Sayyidina Husain mantap untuk pergi ke Kufah. Akan tetapi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Ubaidillah bin Zubair mencegahnya untuk pergi. Tapi ada pendapat lain kalau Abdullah bin Zubair mendukungnya untuk pergi ke Kufah. Bila Sayyidina Husain tetap bersikeras untuk ke Kufah, maka anak-anak dan wanita-wanita tidak boleh ikut karena ini adalah perjalanan yang berbahaya. Itu kata mereka. Tapi Sayyidina Husain menolak usulan mereka. Pergerakan ini akhirnya terdengar oleh Yazid bin Muawiyah. Dia pun memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menundukkan Kufah. Pasukan Ubaidillah bin Ziyad mendapat perlawanan sengit dari penduduk Kufah. Muslim bin Aqil, sepupu Sayyidina Husain pun terbunuh. Di tengah perjalanan, Sayyidina Husain menerima kabar bahwa Kufah telah ditundukkan. Muslim bin Aqil pun terbunuh dan banyak rakyat Kufah yang telah beralih ke Yazid bin Muawiyah. Namun, Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan. Imam Suyuti menulis, Yazid mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain. Maka dikirimlah 4.000 pasukan di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Husain dibunuh dan kepalanya diletakkan di wadah dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad. Semoga Allah melaknat mereka yang membunuhnya. Begitu juga dengan Ibnu Ziyad dan Yazid. Husain telah dibunuh di Karbala. Dalam peristiwa pembunuhan ini, terdapat kisah yang begitu memilukan hati, yang tidak sanggup kita menanggungnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbunuhnya bersama Husain 16 orang dari anggota keluarga. Itu kata Imam Suyuti. Pertempuran antar kedua pihak terjadi di Karbala pada 10 Oktober 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah. Lebih dari 1.000 pasukan tewas di pihak Umayyah atau di pihak Yazid, sedangkan korban di pihak Sayyidina Husain berkisar 72 sampai 110 orang. Dan Sayyidina Husain pun terbunuh pada peristiwa itu. Setelah 2 tahun peristiwa Karbala, tahun 63 Hijriah, penduduk Madinah diundang ke istana Yazid bin Muawiyah. Mereka melihat sendiri tingkah laku Yazid yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka banyak penduduk Madinah di bawah pemimpinan Abdullah bin Hanzalah yang mencabut baiat kepadanya. Kemudian mengusir gubernur dan Bani Umayyah dari sana. Karena hal ini, Yazid bin Muawiyah mengirim 10.000 pasukan, bahkan ada yang berkata 12.000 pasukan untuk menyerang penduduk Madinah di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Murri. Setelah sampai Madinah, ia memberi kesempatan selama 3 hari untuk menyerah. Akan tetapi penduduk Madinah menolak. Maka terjadilah peristiwa Al-Harrah. Imam Suyuti menuliskan, apakah yang disebut peristiwa Al-Harrah itu? Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, demi Allah, hampir saja tidak ada satupun yang selamat dari peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. 1.000 perawan dirusak kegadisannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslim bin Uqbah diberi julukan musrif, yaitu orang yang terlewat batas, akibat kekejaman yang telah ia lakukan. Kini Yazid bin Muawiyah hanya memiliki 1 lawan oposisi yang tersisa, yaitu Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah. Setelah peristiwa Al-Harrah, Muslim bin Uqbah dan pasukannya pergi menuju ke Makkah. Namun, dalam perjalanan, Muslim bin Uqbah meninggal dunia dan digantikan oleh Husain bin Numair. Sesampainya mereka di Mekah, mereka mengepung dan membombardir kota Mekah. Abdullah bin Zubair pun menolak untuk menyerah. Kain penutup Ka'bah terbakar, Hajar Aswad hancur. Akhirnya serangan pun berakhir dan pasukan kembali ke Syria
saat Yazid bin Muawiyah meninggal mendadak saat berada di atas kudanya. Yazid bin Muawiyah mewasiatkan anaknya yang bernama Muawiyah untuk menggantikan dirinya menjadi khalifah. Sedangkan Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah mendeklarasikan dirinya menjadi khalifah juga, yang mana ia menjadi pesaing khalifah dinasti Umayyah di Syria. Beginilah sekilas tentang khalifah kedua dinasti Umayyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.